Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Sehat selalu? Baik, malam hari ini kita masuk ke episode yang ke-36 dan topik malam ini saya ingin mengangkat terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan engagement gitu ya, engagement dari employee kita tanpa kita harus dikit-dikit naik gaji gitu ya. Jadi bagaimana caranya, strateginya seperti apa? Saya akan membahas mengenai 3 strategi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan engagement dari karyawan kita. Baik, sebelumnya kita bahas dulu ya, gitu ya. Seperti biasa, hasil-hasil riset yang terkait dengan engagement itu apa sih gitu ya, dan kenapa engagement ini menjadi sesuatu hal yang krusial yang harus kita perhatikan pada saat kita mengelola SDM di organisasi kita. Baik, teman-teman, ini menurut hasil laporan dari State of Global Workplace tahun 2024 dari Gallup gitu ya, yang bicara terkait dengan tingkat employee engagement secara global. Itu disampaikan bahwa engagement itu hanya mencapai 23%. Ketika disampaikan bahwa angka engagement itu hanya 23%, itu artinya apa teman-teman? Itu artinya misalkan ada 10 karyawan kita, hanya 2 orang saja yang bekerja, yang engage, yang bekerja dengan hati. Sisanya dia akan bekerja dengan apa? Dia akan bekerja seperti robot. Dia datang, dia memenuhi kewajibannya, lalu dia pulang. Gitu ya. Jadi ketika kita bicara engagement, kita bicara mengenai komitmen, kita bicara mengenai kondisi psikologis dia gitu ya, yang dia fully dedicated, yang dia bekerja dengan hati ketika ada masalah, ketika dia menemui kesulitan-kesulitan, dia akan memiliki mindset positif terhadap apapun dinamika yang terjadi di dalam pekerjaannya. Gitu ya, kita bicara seperti itu. Nah, dari hasil laporan Gallup ini, di mana 23% artinya hanya 2 orang atau 23 orang dari 100 karyawan kita. Nggak usah 100, 10 deh. Dari 10 hanya 2 orang yang bekerja dengan hati, sisanya bekerja hanya untuk memenuhi kewajibannya. Apa dampaknya bagi organisasi kita kalau karyawan kita nggak engage? Itu seperti apa gitu ya? Dia hanya datang hadir secara fisik tapi tidak secara emosional gitu ya. Nah, ini hasil riset juga. Produktivitas karyawan yang tidak engage itu, dia itu relatif lebih rendah, 18 sampai 30% lebih rendah. Produktivitasnya 18 hingga 30% lebih rendah dibandingkan karyawan yang bekerja dengan hati. Gitu kan? Jadi produktivitasnya 30% lebih rendah. Artinya kerjanya itu ya sudah ogah-ogahan. Gitu ya, dibandingkan mereka yang engage gitu. Mohon maaf ya, saya agak-agak flu gitu ya. Jadi mungkin agak-agak bersin, sorry. Ya. Kemudian gitu ya, orang-orang yang nggak engage ini ya, yang disengage employees ini, itu di dalam organisasi dia akan menjadi semacam virus. Dia akan menyebarkan energi negatif. Dia akan memberikan pengaruh-pengaruh yang negatif bagi lingkungannya. Kalau dari 10 karyawan kita yang tidak engage itu 8 orang gitu ya. Tadi hasil riset Gallup 8 orang, Anda bisa bayangkan 8 orang sebagian besar itu akan mengeluarkan emosi negatif, mengeluarkan energi negatif, sikap dan mindset yang tidak positif di dalam lingkungan kerja. Akibatnya apa gitu ya? Akibatnya ya jelas lah gitu ya, kalau sebagian besar karyawan kita tidak engage, akibatnya adalah lingkungan kerja kita menjadi lingkungan kerja yang tidak kondusif, alias bisa juga berdampak kepada lingkungan kerja kita yang toksik gitu ya. Nah, kemudian gitu kan, kalau karyawan tidak engage, jelas ya, karyawan itu akan mudah sekali untuk berpindah pekerjaan atau berpindah tempat kerja.
Sudahlah dia tidak bekerja dengan hati, dia akan selalu pantau peluang-peluang yang ada di luar, perusahaan-perusahaan di luar. Dampaknya terkait dengan itu apa gitu ya? Satu yang jelas, turnovernya tinggi. Ya. Turnover tinggi. Saya dalam beberapa kali kesempatan Leadership Gen Z Talk Series ini, saya mengatakan turnover itu tidak perlu ditakuti kalau sepanjang orang yang keluar itu adalah deadwood, gitu ya, atau orang yang memang dia tidak mau dan tidak bisa lagi dikembangkan, gitu kan. Nah, banyak juga, apakah orang-orang di organisasi yang tidak engage tadi, yang 8 orang tadi, apakah semuanya adalah deadwood? Saya nggak yakin, gitu ya. Dari 8 orang, gitu ya, orang yang tidak engage itu, apakah semuanya tidak bisa kerja? Kalau tidak mau jelas ya, itulah kenapa dia tidak engage, gitu ya. Saya yakin banyak dari mereka yang bisa kerja, gitu ya. Tetapi dia bisa, dia mampu, tetapi dia tidak mau terikat atau dia tidak mau bekerja dengan hati. Kalau perusahaan ngasih saya gaji tinggi, baru saya akan lebih memberikan effort lebih, gitu kan. Nah, satu, turnover tinggi. Begitu kita bicara dampaknya terhadap perusahaan turnover tinggi, jelas kita bicara, sorry ya teman-teman, saya sambil flu. Tadi itu sempat mau batalin tapi nggak enak, gitu ya. Saya udah janji, gitu kan. Tapi sebetulnya lagi nggak enak badan, gitu. Baik, turnover tinggi. Ketika kita bicara turnover tinggi, apa yang terjadi, gitu ya? Turnover itu bukan yang kita harus hitung, gitu ya. Tadi kan saya mengatakan 8 orang yang tidak engage itu akan meningkatkan atau men-trigger turnover tinggi. Turnover tinggi yang terjadi pada karyawan yang bisa kerja, punya potensi yang bagus, gitu kan. Kalau turnover itu terjadi, maka perusahaan akan rugi. Ruginya, dan perusahaan mengeluarkan biaya nggak? Iya. Biaya apa? Kita menghitungnya, perspektifnya adalah orang bagus itu keluar, gitu ya. Karena terpengaruh lingkungan, orang bagus itu keluar tidak karena dia tidak engage, itu kita harus menghitung biaya rekrutmen yang kita harus keluarkan. Pasang iklan, bayar konsultan atau asesmen, gitu ya. Kemudian apa lagi, gitu ya. Itu ketika kita mengatakan pasang iklan, bayar asesmen, biaya medical dan sebagainya, gitu ya. Itu biaya yang kita berikan kepada pihak eksternal. Dihitung juga biaya yang dilakukan, gitu ya, oleh orang-orang yang ada di internal. Siapakah itu? HR-nya, ya kan? HR-nya itu kita mesti hitung tuh untuk biaya kalau ada karyawan bagus yang keluar, gitu ya. Kemudian kita bicara juga orang datang baru, gitu ya. Itu begitu ada karyawan baru di dalam organisasi kita, gitu kan. Itu kita juga harus mengeluarkan yang namanya biaya pelatihan. Apakah dia harus kita kirim keluar? Belum tentu, gitu ya. Tapi kan kita atasannya sendiri, gitu ya. HR-nya itu harus melakukan activity pelatihan. Dan itu ada uangnya, dan itu punya nilai uangnya juga, gitu kan. Belum lagi apa? Kita bicara juga akibat orang turnover tinggi. Akibatnya apa? Proses pekerjaan itu pasti akan terhambat. Yang biasa ada orang yang mengerjakan jadi nggak ada orang. Itu pasti akan mempengaruhi terkait dengan produktivitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kemudian apalagi, gitu ya, dampak sosial. Orang baru, gitu ya, itu tidak semua orang baru yang bergabung di perusahaan kita itu transisinya smooth, gitu. Yang ada adalah biasanya akan ada tuh di dalam dinamika kelompok, gitu ya. Kalau ada istilah
storming ya, ada istilah storming gitu ya. Badai-badai, drama-drama, konflik-konflik itu pasti ada begitu kita merekrut orang baru. Ya, itu pasti ada. Artinya ada dampak sosial di organisasi kita. Ini juga kita perlu atau kita patut perhatikan juga di dalam proses kita memperhatikan turnover atas orang-orang yang tidak engage, padahal dia kompeten untuk memberikan kontribusi bagi perusahaan. Nah, itu yang pertama tadi, turnover tinggi. Kemudian yang kedua adalah kalau tadi saya mengatakan itu akan berdampak kepada produktivitas, kepada kinerja organisasi, maka artinya apa? Berdampak kepada produk atau ujung-ujungnya berdampak kepada customer. Gitu. Jadi kalau layanan terhambat, kalau produknya juga tidak memenuhi kualitas dari segi mutu, dari segi layanan dan semuanya, karena turnover tadi, maka customer akan mengalami ketidakpuasan dan itu akan bermuara kepada bisnis kita. Kemudian yang ketiga adalah inovasi itu akan mandek kalau orang yang kompeten juga akan keluar dari organisasi kita. So, jadi gitu ya, dampak terhadap produktivitas itu nyata kalau engagement karyawan cukup rendah di organisasi kita. Ingat ya, Gallup tadi bilang orang yang engage itu dari 10 orang hanya 2 yang engage, 8-nya nggak engage gitu. Nah, baik. Kemudian Gallup juga mengatakan begini, ya. Tahun 2024 risetnya. Organisasi kalau karyawannya punya engagement tinggi gitu ya, mostly karyawannya punya engagement tinggi, perusahaan itu akan punya 21% lebih tinggi profitabilitasnya. Anda bisa bayangkan, jangankan yang 2:8 kan tadi ya. Coba kalau itu kita balik. Yang engage 8, yang mungkin disengage itu 2. Gitu kan? Kalau itu terjadi, apa yang terjadi buat profitabilitas? Naik 21%. Kemudian produktivitasnya juga naik, tapi produktivitasnya tidak similar dengan 21%, tetap hanya mencapai 17%. 17% tingkat produktivitasnya akan naik. Dan angka turnover akan turun menjadi sebesar 43%. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara topik engagement employee gitu ya, engagement di dalam organisasi kita, maka sebetulnya topik ini tidak membahas mengenai urusan orang HR aja. Ini bukan isunya orang HR aja engagement itu, tetapi ini adalah urusan isu bisnis, isu organisasi. Jadi kalau kita mau melakukan strategi engagement yang nanti saya paparkan, itu tidak bisa hanya untuk dikerjakan oleh HR. HR itu facilitator. Tetap bahwa yang mengelola orang, yang membangun engagement itu adalah semua leader di semua lini di organisasi, gitu ya. Makanya ada istilah HR for non HR. Gitu ya, semua orang itu, semua atasan itu adalah HR. So HR-nya ngapain? HR adalah facilitator yang memfasilitasi, membangun sistem dan sebagainya. Tetapi sebetulnya day to day gitu ya, time to time yang mengerjakan activity HR itu adalah semua leader di organisasi, gitu ya. Nah, tadi saya mengatakan dampak terhadap kinerja organisasi. Bagaimana gitu ya dampak terhadap retensi gitu kan? Ini data Mercer. Kalau tadi saya mengatakan datanya Gallup gitu ya. Ini data dari Mercer tahun 2024 mengatakan 64% karyawan yang disengage tadi gitu ya. 64% dari let's say dari 8 orang gitu kan, berarti kan 5 orang ya gitu ya.
6 orang ini gitu ya, itu ternyata aktif mencari pekerjaan yang baru. Dari 8 orang yang disengage, 6 orang dari 8 orang mereka ternyata aktif untuk mencari pekerjaan yang baru gitu ya. Kemudian mereka juga hati-hati ini gitu ya. Mereka itu apalagi anak sekarang, begitu mereka merasa tidak nyaman di tempat kerjanya, begitu mereka merasa tidak puas dengan treatment dari atasan atau dari HR atau terhadap kebijakan gitu ya, itu dia bisa kemudian menuliskan status di media sosial, mengupload di media sosial gitu ya. Jadi di era digital seperti sekarang ini gitu ya, kita memang tantangannya harus berhati-hati sekali. Saya pernah sharing juga gitu ya. Itu teman saya yang dosen cerita gitu kan. Anaknya merasa intinya adalah dia merasa diperlakukan tidak adil oleh dosennya dan dia lapor orang tuanya kemudian komplain kepada rektornya. Orang tua langsung komplain terhadap rektor. Ketika dilakukan investigasi, ternyata yang dilakukan oleh dosen yang dipersepsikan tidak nyaman itu hal yang baku sekali, yang standar sekali. Kamu harus memperbaiki poin-poin ini di dalam narasi skripsimu supaya kamu bisa maju ke sidang. Bahasa penggunaan kalimat yang sudah standar ini memang feedback gitu ya. Itu ternyata dipersepsikan oleh Gen Z bahwa skripsinya dihambat. Keinginan dia untuk bersegera sidang itu dihambat. Jadi ada masalah komunikasi yang menjadi tren hari ini. Gitu ya. Ketika kita tidak memberikan, kita sebagai atasan tidak memberikan respon yang tepat gitu ya, itu interpretasinya itu agak lebay dan itu dari kacamata yang negatif. Karena apa? Adik-adik Gen Z ini memang interpersonal skills-nya nggak semua ya gitu ya, karena dia lahir dengan mereka kan digital native ya gitu ya. Ketika dia sudah sangat biasa dengan komunikasi melalui digital, ketika dia berhadapan langsung membangun komunikasi interpersonal, itu memang kemampuan mereka di dalam menginterpretasikan kalimat kita, di dalam menginterpretasikan bahasa tubuh kita pada saat kita menyampaikan informasi, itu banyak sekali yang persepsinya kurang tepat gitu ya. Nah, Anda bisa bayangkan kalau dikit-dikit gitu ya, mungkin dikasih feedback oleh atasannya gitu ya, dengan baik-baik segala macam. Atasannya sudah baik memberikan feedback, tetapi penerimaannya belum tentu baik. Dan kemudian dia upload tuh gitu ya, aduh bete nih kerja di perusahaan ini gini, bikinlah yang mungkin dia anggap bercanda dan dia upload itu di media sosial. Dampaknya apa? Dampaknya sangat signifikan terhadap citra perusahaan. Employer branding akan menurun, decline gitu ya. Persepsi publik, persepsi orang terkait dengan organisasi atau perusahaan itu juga akan menjadi kurang tepat gitu ya. Bisa buruk, bisa ke arah buruk, tapi bahasa saya adalah kurang tepat. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini juga reputasi segala macam ya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa 8 orang yang tidak engage tadi itu bisa menjadi virus gitu ya. Virus untuk menyebarkan, ngapain sih lu kerja mati-matian, gaji cuma segitu-segitu aja, nggak naik-naik nih gaji kita gitu kan. Lu mau jadi budak korporat. Istilah budak korporat itu kan muncul ya pada saat mungkin menjelang pandemik baru ya, itu ada istilah enggak sih, jauh sebelum itu ya, istilah budak korporat. Budak itu pun sudah negatif.
seolah-olah korporasi itu mengeksploitasi gitu ya. Itu persepsi itu karena kemampuan dari kita sebagai human pada saat kita bergabung dengan organisasi, kemampuan kita untuk melihat itu sebagai suatu media, suatu jalan untuk kita bisa menumbuhkan hal-hal baru dalam diri kita, hal-hal baru yang positif seperti resiliensi, grit gitu kan, komitmen gitu ya. Itu kita tidak melihat dengan kacamata positif gitu ya, sehingga muncullah istilah budak korporat gitu ya. Nah, riset Gallup itu orang yang disengage itu 2 kali lebih rentan mengalami yang namanya stres harian. Jelas dong gitu ya, karena kacamatanya sudah kacamata negatif, berangkat saja sudah malas-malesan gitu kan. Nah, baik, kita langsung kepada sebetulnya gitu ya, apa sih strateginya? Di dalam IG Live malam ini saya menawarkan ada 3 strategi yang bisa diterapkan oleh HR untuk membangun engagement karyawan. Strategi pertama apa? Recognition. Gitu ya. Ketika yang namanya kompensasi gitu ya, recognition itu jangan dipahami hanya bonus. Wah, ini mau akhir tahun nih mau dapat bonus. Bonus itu perusahaan beda-beda ya, gitu ya. Ada yang belasan kali gitu ya, ada yang 2-3 kali dan sebagainya, tergantung strategi remunerasinya. Recognition itu tidak hanya membahas mengenai uang. Di dalam konsep motivasinya Herzberg kalau nggak salah ya, ada hygiene factor. Di situ disampaikan bahwa uang itu tidak, misalnya ya, dalam suatu kontinum karyawan kita mengalami kondisi yang negatif gitu ya, tidak termotivasi, motivasinya rendah. Kemudian kondisi yang netral, zero, itu ya netral aja. Kemudian kondisi positif itu adalah kondisi yang dia memiliki motivasi tinggi. Uang gitu ya, di dalam konsep ini, uang tidak akan pernah membawa karyawan kita dari kondisi negatif ke kondisi positif. Tidak akan pernah. Itu teori motivasi. Uang hanya mampu membawa karyawan kita dari kondisi negatif ke kondisi netral. Kalau dia sudah merasa cukup dengan nominal itu, Anda mau tambah-tambahin juga berapapun banyaknya uang, itu tidak akan pernah membawa dia ke kondisi positif. Jadi yang membawa karyawan kita ke kondisi positif itu bukan uang. Apa itu? Gitu ya. Yang membawa karyawan kita, yang pertama, strategi pertama adalah tadi kan saya bicara recognition gitu ya. Uang itu kan bonus, gaji, segala macam itu udah kelihatan banget lah gitu ya. Tapi ingat ya, itu tidak akan memotivasi orang ya. Itu tidak akan memotivasi orang. Apalagi kalau kita bicara orang Indonesia. Hari ini gajinya naik, apa yang terjadi? Handphonenya ganti dong. Yang biasa yang biasa dia bawa mobil apa, ganti mobil. Barangnya langsung ganti dong, yang branded. Itu orang Indonesia, itu budaya kita gitu ya. Karena seringkali orang berpikir pendapatannya naik, maka lifestyle-nya pun harus naik gitu kan. Nah, maka yang bisa dilakukan oleh HR terkait dengan recognition ini adalah kita harus membuat yang namanya sistem micro recognition. Micro recognition ini adalah apresiasi kecil yang bisa kita lakukan day to day gitu ya, dalam daily activity kita, tapi rutin bisa kita lakukan gitu ya. Contoh gitu ya. Entah itu kalau di perusahaan ada papan yang di depan gitu ya, ada papan performance gitu kan, gitu ya, itu bisa aja tuh gitu ya, siapa karyawan yang di minggu ini dia punya achievement tinggi atau dia punya disiplin tinggi gitu kan.
Nah, itu tuh bisa tuh gitu ya. Itu kemudian bisa diumumkan, ditayangkan, kecil kan gitu ya. Atau mulailah gitu dengan apa namanya, di dalam weekly meeting gitu ya, kita berikan 1 menit untuk si leader atau teman-temannya saling mengucapkan terima kasih ya untuk kontribusinya. Jadi bikinlah micro recognition ini dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan kecil, ritual-ritual kecil gitu ya, yang bisa kita lakukan. Kalau di dalam training ada Kahoot gitu ya, yang oh bagus nih gitu ya, nilainya berapa, terus banyak yang tepuk tangan gitu ya. Nah, ya udah bikin aja gitu ya, itu di dalam laptop masing-masing gitu kan. Terima kasih ya, misalnya dia kalau mau shutdown gitu ya, udah selesai semua, nanti akan ada setiap jam 5 misalnya langsung gitu ya pop up gitu ya, terima kasih ya untuk kontribusi hari ini. Nah kan gampang kayak pop up gitu. Orang kalau ngeliat terima kasih ya, kemudian itu atasannya atau bisnis leadernya mengucapkan terima kasih dengan gaya, mungkin gaya menunduk, itu kan simple thing. Itu simple, semua bisa melakukan itu gitu ya. HR bikinlah itu gitu kan. Nah itu kemudian tadi saya mengatakan, misalnya kalau ada papan atau ya mungkin semacam mading gitu ya, kalau di sekolah-sekolah gitu ya, sampaikan juga gitu ya, mungkin sampaikan juga apa namanya, siapa nih yang sudah memberikan dampak apa gitu ya, memberikan kontribusi apa, melakukan apa, siapa melakukan apa, dampaknya apa gitu ya. Ada subjek, ada objek gitu ya, ada predikat gitu ya, dia melakukan apa gitu ya, kemudian dampaknya apa gitu ya. Nah, hal-hal kecil sekali gitu ya, mungkin kelihatan sepele, tetapi sebagai human itu akan berdampak sangat besar terhadap kondisi psikologis karyawan kita gitu ya. Kemudian bisa juga gitu ya dilakukan lah, ini kita bicara ritual-ritual gitu ya. Misalnya Friday thank you post misalnya, setiap Jumat gitu ya, atasan misalnya dia memberikan apresiasi gitu ya, kemudian setiap Jumat dibuka bareng, mungkin kayak ada kotak gitu ya, kotak, kemudian apresiasi terhadap siapa nih, kita nulis nih, hari ini aku mengapresiasi siapa karena melakukan apa. Setiap karyawan nulis, kemudian masukin di kotak. Nah, setiap Jumat dibuka tuh, dibacain, gitu kan? Mungkin di dalam departemen atau di dalam satu lantai kayak atau satu divisi kayak, kemudian dibacain, kemudian diapresiasi, gitu teman-teman. Jadi inilah yang kemudian akan membuat karyawan kita nggak selalu melulu gaji atau bonus. Dia akan merasa engage karena hal seperti itu tidak dia temui di tempat lain. Jadi kalau kerja itu bukan hanya KPI gitu ya, tapi juga dia dimanusiakan juga gitu ya. Itu strategi yang pertama, recognition. Kemudian yang kedua adalah kesempatan orang untuk berkembang, untuk belajar. Anak-anak kita itu Gen Z itu sangat peduli loh dengan yang namanya learning gitu ya. Nah, kalau kita bicara biaya pelatihan, saya sering sekali mengatakan bahwa yang namanya belajar itu tidak melulu kita orang HR harus mengalokasikan uang sangat besar. Ini saya kalau teman-teman trainer dengar ini, Firly kayak nggak butuh duit aja untuk gitu. Enggak, bukan itu. Karena saya pernah jadi orang HR juga gitu ya. Tetapi gitu ya, artinya apa? Kita harus mengoptimalkan setiap kesempatan di dalam pekerjaan sebagai media dia belajar. Contoh gitu ya, kalau kita suruh untuk mengerjakan sesuatu gitu ya, kita mungkin menyuruh dia karena dia masih level staff, level supervisor, mungkin kita nyuruhnya ruang lingkupnya pendek gitu ya, kemudian kedalamannya juga masih cek dangkal gitu ya. Tetapi kita mengajari dia gitu ya, ilmu itu secara keseluruhan gitu ya, ilmu itu secara keseluruhan. Contohnya apa gitu ya,
Ketika kita mengajari staf kita gitu ya untuk yang namanya melakukan interview, itu fokusnya bukan hanya BEI saja yang kita ajarkan kepada staf kita, tetapi kita harus mengajarkan apa dampaknya, bagaimana dia merepresentasikan perusahaan di depan kandidat, bagaimana membuat perusahaan itu membuat kandidat itu tertarik gitu ya. Apa dampak proses rekrutmen dia terhadap kinerja perusahaan, terhadap bisnis. Jadi kita akan sangat mudah untuk mendidik. Saya kemarin baru ngajarin tim saya untuk bikin job desk yang benar, gitu ya. Kalau bikin job desk yang benar, selama ini ilmunya dia, gitu ya, dia taunya adalah dia ketemu dengan karyawan, kemudian dia observasi, kemudian ada form job analysis, kemudian diisilah form itu, kemudian ditanya-tanya selama 1 hingga 2 jam, kemudian dimasukkan ke dalam template job desk kami. Kebetulan tim saya orang baru, gitu ya. Terus saya nanya sama dia, ini di dalam template yang saya buat itu ada dimensi, ada tugas pokok, ada kolom dimensi, ada kolom tugas pokok, ada kolom KPI. Kamu ngerti nggak dimensi itu apa? Nggak ngerti, Bu. Kamu ngerti nggak formula untuk membuat tugas pokok itu apa? Kamu ngerti nggak bagaimana kamu bisa ketika menuliskan tugas pokok, kamu sudah bisa punya bayangan yang namanya KPI? 2 jam. Hanya untuk mendeliver bagaimana filosofi di dalam job desk itu. 2 jam. Anda bisa bayangkan, jadi kita ini kalau kita mendeliver pekerjaan kepada anak buah kita, itu bukan hanya nyuruh, tapi filosofinya dulu. Anak sekarang itu kalau dikasih pekerjaan, dia akan bertanya ke GPT, dan kemudian GPT itu mengeluarkan output, dan output itu diberikan kepada kita. Anak sekarang seperti itu. Sehingga kita memang perlu mengajari dia. Ini di hari Kamis kemarin saya bahas. Sehingga kita memang perlu mengajari dia untuk logika berpikir, untuk ilmu, karena GPT atau AI itu tidak pernah mengeluarkan output yang 100% tepat. Tidak pernah. Gitu ya. Sehingga kita harus mengoreksi, kemampuan mengoreksi output dari AI itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita punya ilmunya, gitu ya. Kalau kita punya ilmunya, teman-teman bisa lihat yang rekaman saya hari Kamis kemarin, gitu ya. Itu saya bahas. Nah, yang tadi itu ya, yang pertama tadi inget ya, micro recognition. Yang kedua adalah growth. Anda bisa bayangkan kalau tim kita dia merasa bahwa setiap hari dia dipapar oleh ilmu. Dia diberi kesempatan untuk belajar apapun. Dia diberi kesempatan untuk bergabung dengan komunitas supaya dia mengembangkan ilmunya, gitu ya. Dia dipersilahkan untuk belajar dari YouTube. Dia diberikan keleluasaan, diberikan ruang untuk belajar, tidak melulu dikejar KPI. Apa yang terjadi? Ketika dia akan keluar, gitu ya, dia akan mikir juga, kalau saya sudah dapat banyak ilmu, saya kalau pindah, saya akan cari perusahaan atau atasan yang bisa memberikan saya minimal ilmu yang sama, gitu ya. Jadi kesempatan untuk berkembang. Nah, ini lakukan ini, gitu ya. Kemudian mini mentoring ya, kayak gitu ya. Kemudian project assignment. Project assignment ini HR, gitu ya, bikin project assignment. Bu, di departemen yang lain nggak bikin tuh project assignment? Ya nggak apa-apa, gitu ya. Nggak apa-apa kalau departemen yang lain, tapi HR bikinlah project assignment untuk tim HR-nya dulu.
sebagai pilot project. Assignment-nya apa? Assignment-nya bicara masalah meningkatkan produktivitas pekerjaan, meningkatkan mutu output pekerjaan dan sebagainya. Gitu ya. Kalau HR-nya melakukan, maka yang lain akan melihat. Gitu ya. Akan melihat untuk kemudian meniru itu. Baru kalau kita berhasil, barulah kita bisa influence kolega kita yang lain untuk melakukan hal yang sama. Gitu ya, melakukan project assignment. Nah, yang ketiga, strategi yang ketiga, ini adalah strategi yang tadi saya sampaikan singgung di awal, bagaimana kita menjadikan para leader kita menjadi HR. Gitu ya. Bagaimana para leader kita bisa memiliki komunikasi yang tepat supaya orang-orang yang bagus itu memang engage. Gitu ya. Karena nggak semua leader itu, tidak semua leader itu bisa menjadi coach, bisa menjadi mentor. Nah, HR ini yang memfasilitasi supaya kapabilitas, supaya kompetensi para leader kita itu bagus, meningkat, supaya dia bisa menjadi coach dan menjadi mentor. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi kita harus membangun itu, gitu ya. Misalkan, gitu ya. Kalau ngomong sekali sama leadernya atau bikin training sekali, oke, gitu ya. Tetapi kan tadi saya mengatakan ini adalah ritual keseharian yang bisa diimplementasikan. Misal, gitu ya, kita nih bikin yang namanya lembar leadership communication, gitu ya. Setiap kali dia mau meeting, leader kita mau meeting, kita kasih nih, misalnya kartu kecil gitu kan, inget ya gitu ya, ini jangan lupa apresiasi gitu kan, setiap kali mau meeting inget ya, di dalam meeting diawali dengan apresiasi. Pokoknya kalimat-kalimat yang seperti itulah gitu ya, yang mengingatkan secara day to day, mengingatkan si leader untuk dia memberikan apresiasi untuk timnya gitu kan. Nah, itu yang kita bisa lakukan. Atau gitu ya, kita bisa juga gitu ya, memberikan dengan storytelling. HR bisa loh membangun kemampuan leader dengan storytelling gitu ya. Misal, ada ketika di dalam weekly meeting kita para leader berkumpul gitu ya, HR tampil untuk kemudian menyampaikan bahwa ini ada cerita bagus nih gitu ya, apa filosofi yang bisa kita pakai gitu ya, kira-kira kamu nanti cerita ke anak buahmu seperti apa ya nantinya ya gitu ya, tolong dong diteruskan cerita ini gitu kan. Nah, hal-hal kecil teman-teman gitu ya, itu bisa menjadi kayaknya sepele, yang saya sampaikan itu bisa dikerjain, besok juga bisa dikerjain ya, tapi itu akan berdampak sangat besar untuk meningkatkan engagement orang ya. Jadi strategi yang tadi saya ulangi lagi ya, strateginya ada 3. Terapkan yang namanya micro recognition gitu ya. Yang tadi jam 5 pop up muncul, terima kasih gitu ya, atau siapa melakukan apa, dampaknya apa, umumin gitu ya. Karena karyawan yang sudah memberikan kontribusi dan berdampak itu, walaupun dia nggak usah diumumin, dia senang loh kalau diumumin gitu ya. Semua orang pasti senang gitu kan. Jadi umumin, sampaikan, ini loh selamat ya buat ini ya gitu ya. Umumin, royal lah untuk mengumumkan keberhasilan gitu ya. Yang kedua yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita membuat karyawan kita terus berkembang. Nggak melulu soal kita melakukan training secara formal, day to day, tiap hari, dengan kita mengajak dia coaching, dengan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif. Apa yang kamu pelajari? Dia curhat, dia bete, dia depresi aja, kita langsung tuh, menurut kamu apa yang kamu bisa pelajari dari peristiwa yang tidak menyenangkan tadi gitu ya. Itu akan membuat mindset orang berkembang gitu ya. Nah, pelajaran itu, belum lagi kita ngajarin hal-hal teknis di dalam pekerjaan kita, lakukan itu. Yang kedua gitu ya, membuat karyawan kita growth. Dan yang ketiga adalah leadership communication. Bagaimana kita membangun leadership para
leader di organisasi kita supaya dia mengapresiasi, supaya dia tidak hanya fokus kepada KPI, tetapi bagaimana para leader di organisasi kita juga bisa memanusiakan manusia. Jadi kembali lagi kesimpulannya apa? Uang hanya membawa karyawan kita dari kondisi negatif ke kondisi netral. Uang tidak akan pernah membuat karyawan kita engage dan bekerja dengan hati. Definisi engage itu bukan stay ya, tetapi engage itu dia bekerja dengan hati, gitu ya. Uang tidak akan membawa karyawan kita bekerja dengan hati. Yang bisa membawa karyawan kita bekerja dengan hati, terapkan 3 strategi tadi. Besok juga bisa dilakukan itu, gitu ya. Jadi kita memang butuh menjadi HR yang kreatif, gitu ya, untuk bisa membuat suatu ritual-ritual, membangun ritual-ritual yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan yang produktif, lingkungan yang positif, dan ujung-ujungnya berdampak kepada engagement dan kepada produktivitas dan kinerja bisnis di organisasi kita. Baik, teman-teman, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak. Semoga IG Live malam ini bermanfaat, gitu ya. Dan sampai ketemu lagi di pertemuan kita di episode yang ke-37 yang akan saya lakukan di hari Kamis besok. Kalau ada usulan judul, DM saya. Ya, saya tuh biasanya suka dadakan cari judul pagi, ntar malam ngomong apa ya. Nah, itu gitu ya. Karena apakah takut tidak punya judul? Enggak, saya nggak takut gitu ya, karena belasan tahun gitu ya, puluhan tahun ngurusin orang dan organisasi. Jadi tinggal kita recalling saja memori-memori dinamika di dalam pengelolaan people di organisasi. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak dan selamat malam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, Mas Abi, Agung, Nas gitu ya, Pak Akma gitu ya. Terima kasih banyak malam hari ini sudah hadir. Sampai ketemu di hari Kamis besok ya teman-teman. Saya izin pamit dan saya close ya. Terima kasih. Selamat malam.